Kabar dari Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Ya, jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan. Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas visi misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik. Gibran menjelaskan usulan penambahan gerbong khusus perokok tidak selaras dengan program prioritas Presiden seperti cek kesehatan gratis, pemberantasan kasus stunting pada balita, hingga revitalisasi dan pembangunan rumah sakit di daerah. Selain itu, berbagai payung hukum dan regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah hingga surat edaran telah mengatur bahwa transportasi umum merupakan kawasan bebas rokok. Untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Ya, kalau pendapat saya pribadi lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya. Aduh, DPR ini ada-ada aja ya, Sar. Bukannya memikirkan kontribusi untuk rakyat, malah memikirkan kebutuhan pribadinya. Nah, tapi saya setuju sih sama usulan Wapres tadi. Daripada kita bikin gerbong khusus perokok, lebih baik bikin tempat khusus ibu hamil dan juga menyusui yang mungkin lebih nyaman gitu. Betul, Sar. Kalau mungkin kita flashback gitu ya, pernyataan anggota DPR yang mengusulkan terkait dengan gerbong khusus perokok ini, alasannya sebenarnya nggak penting-penting amat. Katanya dengan memfasilitasi penumpang kereta jarak jauh dari kalangan perokok ini bisa menguntungkan PT KAI. Jadi dia membandingkan nih dengan bus akap yang menyediakan smoking area di bagian belakang bus. Nah, tapi kalau misalnya saya boleh saran gitu ya, smoking area di bus juga mungkin dihapus aja kali ya kalau bisa. Kalau misalnya penumpang mau merokok, ini kan tinggal minta bus itu untuk mampir ke rest area. Jadi gampang kan? Betul, kereta api juga sebenarnya kan ada pemberhentian yang cukup lama gitu ya di stasiun tertentu. Anggaplah sekitar 10 menit. Jadi sebenarnya cukup nih buat yang bagi mau ngerokok. Jadi nggak ada alasan buat KAI menyediakan gerbong khusus perokok. Nah, dan PT KAI pun ini sudah tegas ya menolak usulan DPR tersebut. Satu, KAI berkomitmen menyediakan transportasi bebas rokok. Nah, yang kedua, alasan menguntungkan KAI juga harus melalui hitung-hitungan bisnis dan juga efek sampingnya. Ya, tadi juga kita lihat ya, Sar. Jawaban Wapres ini sudah sangat jelas. Kenapa sih usulan gerbong khusus perokok ini harus ditolak? Nah, selain memang nggak sejalan dengan program Prabowo, tapi aturannya ini juga sudah jelas melarang rokok di transportasi umum. Betul banget ya, Sasa. Tadi saya juga sempat googling itu cari-cari, ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2012 tentang kesehatan, ada juga peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dan kedua aturan ini menyebutkan bahwa angkutan umum ini ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok persis yang dikatakan Wapres tadi gitu, Sa. Oke, berarti bus yang menyediakan ruang khusus perokok yang tadi Sarah bilang ini harusnya juga ditindak dong karena kan melanggar aturan. Betul, tapi mungkin kalau ada yang mengadukan ya baru bisa gitu dilaporkan. Tapi untuk implementasinya sih pastinya butuh aturan teknis yaitu Permenhub. Nah, ini yang nyangkut ya, belum ada sampai sekarang. Waduh, nyangkut di mana nih? Tapi kita akan beralih ke informasi berikutnya saja supaya kita nggak ikutan nyangkut nih. Kita ke informasi berikutnya di mana Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru yaitu Badan Industri Mineral. Badan ini dikepalai oleh Brian Yuliarto yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Ya, Brian menyatakan Badan Industri Mineral dan mengelola atau akan mengelola material-material strategis yang terkait dengan industri pertahanan. Keberadaan material strategis ini dinilai pemerintah RI cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Selain itu, pengembangan material strategis juga diharapkan bisa membantu peningkatan perekonomian RI. Mineral strategis yang dimaksud antara lain adalah logam mineral tanah jarang atau rare earth element, mineral radioaktif. Di samping mengesahkan dan menunjuk pemimpin Badan Industri Mineral, pada siang hari ini Presiden Prabowo juga menunjuk Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme baru di Istana Negara. Ya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Sementara Komisaris Jenderal Polisi Edi Hartono ditunjuk sebagai Kepala Badan Penanggulangan Terorisme menggantikan Komjen Polisi Profesor Riko Amelza Daniel. Kira-kira kenapa ya harus ada lembaga baru? Padahal kan sebenarnya sudah ada Kementerian ESDM, ada Direktorat Mineral dan Batu Bara. Kalau tujuannya itu agar fokus untuk kebutuhan pertahanan, mungkin tinggal kasih perintah aja nggak sih ke ESDM gitu ya, Sa? Iya, make sense sih. Coba mungkin kalau saya dari pakai POV pemerintah gitu ya. Jadi memang Badan Industri Mineral ini memang ditugaskan secara khusus untuk mengelola material-material strategis yang memang terkait nih dengan industri pertahanan. Apa saja sih mineral strategis yang dimaksud? Nah, ini mineral yang juga jadi tarik-menarik Amerika Serikat dan China, yaitu mineral tanah jarang atau rare earth element. Nah, ternyata itu mineral tanah jarang yang dipakai untuk kebutuhan militer. Wow, untuk kebutuhan militer ya saya, buat senjata atau bahan peledak atau buat alat tempur nih sebenarnya? Nah, semuanya SAR, jadi memang jet tempur, rudal, kemudian sistem radar sonar, laser, sampai tampilan elektronik presisi. Nah, unsur-unsur ini memang memungkinkan peralatan militer memiliki kinerja yang maksimal. Tapi memang luar biasa ya sebenarnya. Kan Indonesia itu kan memang sebenarnya kan kita kayak mineral, termasuk mineral tanah jarang ini. Tapi dari dulu ini Indonesia terkenal dengan kaya akan sumber daya alam, tapi nggak mampu mengolahnya. Ya, itu jadi PR ya. Betul. Memang lembaga baru ini diharapkan memang tadi dikatakan bertugas tidak hanya untuk mengeksplorasi, tapi juga diharapkan bisa melakukan pengolahannya. Karena mineral tanah jarang ini kan termasuk mineral ikutan dari penambangan timah. Kalau selama ini memang pemanfaatannya masih terbatas karena Indonesia belum memiliki teknologi yang memadai SAR. Jadi memang untuk memisahkan antara mineral tanah jarang dari mineral induknya. Tapi kan kondisi Indonesia sekarang itu kan lagi nggak baik-baik nih ya saya. Pemerintah aja melakukan banyak efisiensi. Kenapa sih harus ada lembaga baru? Artinya kan akan ada pos pengeluaran baru itu loh, Sa. Aduh, ada butuh pos baru, butuh anggaran lagi dong ya pastinya. Sebenarnya tidak masalah sih sebetulnya ada pos pengeluaran baru. Asalkan bisa mendatangkan penerimaan yang lebih besar. Karena balik lagi Indonesia ini memiliki potensi besar loh, apalagi tadi untuk mineral tanah jarang. Jadi tadi saya juga sempat Google nih SAR, kalau memang ternyata ada salah satu unsur tanah jarang yang terbium, harganya bisa mencapai 850 euro atau sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Jadi bayangkan saja itu baru satu unsur dan mineral tanah jarang ini ada 17 unsur. Coba aja dikalikan dengan hasil produksinya nanti. Tapi hitungannya bener ya, Sarah? Hitungannya harus bener ya, jangan bingung matematikanya gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat tadi dengerin Sasa juga, ini kan sebenarnya besar banget ya nilainya. Kita bisa nyaingin China, AS, Eropa ya nantinya ya. Ya kita harapkan saja ya, tentunya dengan catatan nih SAR, Indonesia memang harus mengembangkan teknologinya atau mungkin bisa juga mendatangkan investor nih SAR. Nah, benar banget ya saya.